Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Semua bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Bapa untuk sukacita, untuk kekuatan yang baru yang Kau boleh berikan untuk setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh lalui sepanjang minggu ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah Bersama-sama kita nyatakan. karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan karena salibmu, Yesus, salibmu Hanya Kau
saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang besar bekerja saat ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, yes Lord. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami boleh rasakan hadirat-Mu saat ini. Sementara Tuhan kami rindu lebih lagi memuliakan nama-Mu, yang siap memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siap melompat bagi nama Tuhan, amin. Come on.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kita, amin. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia sumber kuat kita, amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi Bapak Saudara. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus kita. Sorakan haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, saat ini sama-sama kita mau deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan menyebarkan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh tim Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification, atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran.
Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga, berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah, terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita
tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama, yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu.
biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan Yesus. Shalom, jemaat GBI Mega Bekasi, Rayon 18. Kita awali dengan doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dari waktu demi waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan demi kebaikan, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup. Tuhan Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang terus kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom jemaat sekalian, dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Ini sudah minggu-minggu terakhir dari bulan November, dan bulan depan sudah Desember. Belum jelas juga apakah kita bisa membuat perayaan Natal yang indah di offline lagi. Tapi jangan kendor, jangan takut, jangan menjadi patah semangat, karena saya percaya pengurapan Tuhan, sejahtera Tuhan, kuasa Tuhan, sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Belajar banyak di masa-masa ini, dan saya percaya ini hari yang indah untuk beribadah. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Gadget Anda dipakai buat nonton, jadi Alkitabnya pakai yang manual Bapak Ibu. Saudara Tuhan, di pertemuan bulan lalu saya pernah menyinggung sedikit, ya nanti kapan-kapan ada pertemuan berikutnya kita bahas soal kerja. Nah ini saya memenuhi janji supaya tidak berhutang janji sama Anda sekalian. Saudara Tuhan, di Alkitab itu kalau Anda melihat nabi besar di Israel, maksud saya adalah yang pertama Moshe. Moshe adalah nabi terbesar di Timur Tengah, bukan cuma Israel, di Timur Tengah sampai hari ini. Bahkan namanya begitu kondang. Anda nggak percaya, Anda boleh ke Mesir, nama Musa terkenal loh di sana. Anda boleh pergi ke Iran, ke Irak, yang kalau tahu yang namanya dulu Babilonia, nama Musa terkenal sampai di sana. Bukan cuma di Israel, dia adalah the biggest prophet. Dia dikenal sebagai nabi hukum, the prophet of law. Tapi nabi kedua yang terbesar yang dikenal sebagai nabi bait suci atau nabi penyembahan, persembahan, namanya adalah Elia, the prophet of temple. Dan Elia ini luar biasa sekali karena Elia ini satu hari diutus Tuhan untuk membuat sebuah KKR besar, tetapi kemudian dia mengalami depresi. Ada lagi depresi hari-hari ini? Jangan. Waktu dia depresi, Tuhan bertemu dengan Elia dan memberikan 3 tugas. Yang pertama adalah tugas untuk mengurapi Hazael, dan tentu saja Elia harus memilih 3 itu. Yang kedua adalah Yehud Nimsi, menjadi raja atas Aram, kalau Yehu menjadi raja atas Israel. Yang ketiga adalah Elisa bin Shaphat dari Abel Mehola. Siapa yang dipilih? Dari 3 ini ternyata Elia memilih 1, mengurapi Elisa. Berarti sisanya adalah estafet. Nah, kata-kata ini akan banyak Anda dengar hari-hari ini karena inilah sebuah shifting dimensi yang baru. Nah, saya mengajak kita membuka dalam kitab yang indah sekali, pertama Raja-Raja 19. Anda sudah pernah mendengar nama Elia, Elisa. Ini bicara mengenai pemuritan yang luar biasa, berbagi hidup. Jadi banyak sekarang berkata kalau pemuritan itu PA Pak, pendalam Alkitab. Bukan. Ini Pak, bedah Alkitab Pak. Bukan. Yang namanya pemuritan adalah membagi kehidupan, sebuah share komunikasi, hubungan. Tuhan Yesus memberikan contoh hidup. Mereka makan, mereka tidur, pergi, melayani bersama. Cuma sekarang masih relevan ya Pak?
Ya sekarang pakai teknologi, Bapak Ibu gunakan teknologi untuk itu. Di tengah masa pandemi, teknologi membantu kita banyak. Pertama Raja 19 ayat ke-19. 1 Raja 19:19, gampang sekali. Judulnya bagus, adalah panggilan atas Elisa. Setelah Elia pergi dari sana, nah ini setelah pergi tiba-tiba dia bertemu dengan Elisa bin Safat. Oh, langsung sekali cepat ya, karena kalau orang berjalan kehendak Tuhan, langkahnya langsung pada tujuan. Dengar ini baik-baik. Kalau Anda berjalan seperti dengan rencana Tuhan, tiba-tiba semuanya mengalami sebuah efektivitas dan kemudahan yang jelas. Dikatakan di sana, sedang apa Elisa bin Safat waktu Elia sedang bertemu dengan dia? Di Starbucks? Di Studio 21? Atau di mall? No. Sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lempar jubah kepada Elisa. Elisa meninggalkan lembu itu, berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkan aku mencium ayah dan ibuku dahulu, aku akan mengikuti engkau. Jawab Elisa kepada Elia, baiklah, pulang dulu. Maaf, jawab Elia kepada Elisa. Ini soalnya pakai nya dan nya ini. Baiklah, pulang dahulu, ingat apa yang telah ku perbuat kepadamu. Berbaliklah Elisa daripada Elia. Elisa mengambil pasangan lembu, 2 ekor ya, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu sebagai kayu api. Ia berikan daging kepada orang-orangnya atau bujang-bujangnya, dan makanlah mereka, dan bersiapnya ia mengikuti Elia menjadi pelayannya. Dan hilang sekitar 18-20 tahun, tidak pernah muncul namanya sampai nanti ada di 2 raja-raja. Saudara Tuhan, yuk kita mau bahas sebentar. Anak muda di mana Anda berada, ikut ibadah ini, ayo dengarkan baik-baik. Ini yang menarik. Elia ketemu Elisa. Sedang ngapain Elisa? Sedang kerja membajak. Pelan-pelan ya. Bapak Ibu, di tempat kami tinggal itu setiap tahun memang kami dekat dengan saudara-saudara dari sebelah yang memang mengadakan upacara korban setiap setahun sekali. Dan seperti biasa, kalau kita mendengar secara nasional di berita manapun, pasti aja ada yang namanya juga sapi, lembu mau disembelih, kambing mau disembelih, biasanya ngamuk Bapak Ibu. Dan satu sapi ngamuk bisa membuat geger kira-kira itu setengah kampung Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Lihat ini. Dia membajak dengan 12 pasang lembu, 24 lembu dia membajak. Yang menarik adalah kalau dia membajak pakai 24 lembu, kira-kira tanahnya seberapa? Nggak mungkin cuma 1000 meter persegi, nggak cukup itu 1000 meter persegi, jauh lebih besar lagi. Untuk satu atau 2 lembu, itu tanah mungkin sekitar 500 meter persegi. Itu bisa ya dari pagi sampai sore ya begitu membajak. 24 lembu, menurut Bapak Ibu kira-kira tanahnya seberapa? 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar. Saudara Tuhan, 24 mengurus 1 lembu saja, sapi saja itu masalah Bapak Ibu. 24 lembu. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Jadi Elisa ini kerjanya ngapain? Pertama, dia adalah pewaris PT Perkebunan yang sangat luar biasa. Mungkin nama PT-nya PT Perkebunan Sejati Penuh Berkat Sejahtera. Saudara Tuhan, ayahnya orang kaya, punya bujang-bujang, punya pegawai-pegawai, dan ini adalah anak bos. Dia mengendalikan 24 lembu dengan bantuan daripada pegawainya. Elisa adalah orang yang luar biasa. Sepanjang hari dia berpikir soal yang namanya membajak. Dia tahu arti membajak, dia tahu arti pertanian, dia tahu kapan menabur benih, waktu membajak harus pas, gak boleh salah. Dia tahu bagaimana pengairan, dia tahu soal bibit, dia tahu cara menuai, dia adalah petani yang handal. Yang kedua, dia tahu soal lembu. Lembu yang mana yang lagi stres sama tidak stres. Dia harus atur dengan baik makanannya, tidurnya, dimandikan, dicuci, ya bukan cuci mobil, zaman saya cuci mobil, yang dulu cuci sapi. Membuat bajak, pair balance, itu bajak harus seimbang. Kayu di atasnya, gandarnya ada kira-kira 12 pasti. Dan bajaknya dibuat dari yang namanya logam. Logam itu ada tajam, diasah di sana untuk membuka tanah.
dibuka semuanya. Jadi setiap hari dari pagi sampai malam dia bekerja, dan malam setelah selesai dia makan, dia harus berpikir besok mau bikin apa. Dia mengatur strategi, dia mengatur manajemen. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada profesional, ada di kantor. Anda malam pun masih berpikir, nih besok pagi rancangan bagaimana. Dalam bekerja kita tahu, orang yang terburu-buru dalam bekerja tidak bikin perancangan, dia sedang merencanakan untuk gagal. Gagal membuat perencanaan sama saja merencanakan untuk gagal. Itu kata Benjamin Franklin. Saudara Tuhan, tapi Elisa tidak. Dia membuat dengan rapi. Anda tahu bagaimana mengendalikan, mengikat 24 lembu dari satu kendali? Dia dibantu sama bujangnya. Dia membagi tugas dengan bujangnya. Dia direktur utama. Dia tahu soal produksi, dia tahu soal mesin lembu, dia tahu soal maintenance alat, dia tahu bagaimana soal HRD penerimaan karyawan-karyawannya, dia tahu bagaimana mengolah, dia tahu memutuskan soal pekerjaan ini. Anda harus ingat, Elisa adalah seorang direktur utama masih muda, kaya raya, dan orang berhasil dalam hidupnya. Tiap hari dia kerja dengan berhasil. Tidak ada di Alkitab orang membajak dengan 24 lembu. Tidak pernah ada. Dan yang menarik adalah, satu hari Elia, nabi besar yang terkenal karena dia punya beberapa sekolah tinggi kenabian di Bethel sama Jericho, dia cuma lewat. Dan ini uniknya Elia, irit sekali bicaranya, sangat galak luar biasa. Karena kalau dia marah, itu Nabi Baal 450, 400 Nabi Asitoret ditebas semuanya. Yang menarik adalah, seharusnya kalau dia ketemu dengan seorang muda bisnismen, dia akan berkata, boleh kita ngobrol sebentar, ada suatu hal yang harus bicara sama kamu, kita bisa ngobrol di mall atau mengambil tempat di kafe. No, dia lewat dan kemudian dia melempar jubah. Seakan dia mau bilang begini, ngerti ya ngerti, nggak ngerti terserah kamu. Anda bisa bayangkan bagaimana terjadi kalau Elisa hari itu nggak paham cerita ini. Dilempar jubah, cuma lihat, ini orang tua ganggu sekali ya. Ini orang tua ngapain lempar jubah? Kekurangan jubah hebatkah aku? Dia anak orang kaya, punya lembu 24 untuk membajak, itu nggak pernah ada. Ini orang bukan cuma orang kaya dan ngerti, ini orang ulet giginya bukan main. Mengganggu pekerjaan, melempar jubah. Tapi yang menarik, waktu dia sedang bekerja, melihat Elia lalu dan melempar jubah, dia bisa menghampiri, mengambil, dan langsung bilang begini, izinkan aku untuk pamit sama orang tua. Tahu dari mana dilempar jubah artinya kamu dipilih untuk mengikut, menjadi pengikutnya Nabi besar ini? Tahu dari mana? Tahu dari mana dia? Elia ini orang besar. Tahu dari mana? Dia nabi. Oke, ingat, peristiwa Karmel mungkin terdengar di kupingnya, betapa hebat. Tapi ingat, hamba Tuhan yang membuat KKR peristiwa Karmel adalah hamba Tuhan yang sama, yang ketakutan lari dan lari pergi ke padang gurun untuk bersembunyi. Mungkin beritanya tidak perlu diterima oleh Elisa. Mungkin dia berkata memang ini pendeta hebat, tetapi dia pernah jatuh, dia pernah mau bunuh diri. Ini pendeta sudah mau mati dan dia lari rencana Tuhan. Apa urusannya dengan saya? Tapi Elisa luar biasa sekali. Waktu dia berjalan, dia melihat kisah ini, dia tahu satu hal yang luar biasa. Elisa mengerti ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dan dilemparkan jubahnya. Pada saat jubah itu dilemparkan, dia mengambil dan berkata, aku pamit sama orang tuaku. Dan gak setengah-setengah, dia ambil lembunya 2, dia potong lembunya, kayu bakarnya kemudian diserahkan kepada pegawainya, baru dia pergi. Berarti Bapak Ibu, anak orang kaya mewarisi perusahaan, hidupnya tiap hari kerja dengan baik, lakukan semua hal dengan baik, yang indah luar biasa, dia pintar, manajemen, saya nggak tahu sekolahnya di mana. Kalau ada di Jakarta, mungkin dia sekolah dari UI, mungkin Universitas Indonesia di Salemba atau di Depok. Dia lulusan hebat, dia punya bujang, dia bukan orang biasa, dia punya lembu sapi, dia punya lahan pertanian yang dikerjakan. Berarti apa? Itu milik. Apa yang terjadi di sana? Tetapi waktu dia mengerjakan semua ini, entah bagaimana, dia melihat jubah, dia tahu, berarti anak ini seperti Anda dan saya. Anda bekerja, Anda bisnis,
Anda profesional, Anda mungkin seorang karyawan, Anda mungkin seorang manajer, Anda mungkin punya toko, Anda punya usaha sendiri. Tapi yang unik, Elisa mengerti yang namanya siapa Elia. Dia tahu ini orang punya pengurapan khusus. Dia tahu arti jubah adalah merupakan sebuah pola untuk kembali pada panggilannya. Dia nggak pernah nolak. Tidak ada Elisa berkata bahwa aku doa dulu ya, aku pilih-pilih dulu ya. Berarti dia itu sambil dia bekerja, isi kepalanya berpikir setiap hari soal hal spiritual, soal hal rohani. Dia tidak pernah lupa sama hal rohani seperti Anda dan saya. Kerja iya, ibadah iya, belajar Alkitab iya, bersekutu iya, memahami nubuatan iya, memahami mimpi iya. Ada banyak orang kerja di luar sana. Kerja selesai, doa, tidur. Dia nggak paham soal Alkitab sama sekali. Dan saya harus bilang kepada Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang menonton, jangan berpikir ini adalah sebuah kebetulan. Anda bekerja, diberkati berlimpah-limpah, tetapi kelihatannya pemahaman rohani tidak ada kemajuan, itu juga salah depan Tuhan. Elisa berbeda, Bapak Ibu. Saya senang dengan anak muda ini, sekarang sudah jadi nabi besar kelak. Apa yang terjadi? Di tengah kesibukannya, dia belajar soal siapa Elia. Dia belajar soal sejarah nabi-nabi. Dia belajar mengenai arti jubah. Anda bisa bayangkan, bahkan dia naik, diangkat ke atas, dijemput oleh kereta berapi berkuda. Semua nabi-nabi lulusan yang ada di sekolahnya Elia tidak paham, tapi Elisa paham. Kenapa? Karena di tengah kesibukannya, dia selalu punya waktu bersekutu sama Tuhan. Dalam arti, dia mempelajari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dia selalu punya waktu untuk memahami hal spiritual. Dengan mudah dia berkata, aku pulang, pamit orang tua. Anda bisa bayangkan, ini anak yang tahu bagaimana menghormati orang tua. Kalau zaman sekarang katanya anak zaman sekarang kita ini sudah nggak terhormat sama orang tua kita. Apa buktinya, Pak? Dulu kalau kita menyebut mantan presiden Bung Karno almarhum itu sebelum sampai nama gelarnya disebut semua. Paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi, proklamator, presiden seumur hidup, Dr. Insinyur Soekarno. Untuk sampai ke depan situ semuanya harus disebut. Berikutnya lebih pendek, Bapak Presiden Soeharto. Berikutnya lebih pendek lagi, Bapak Habibie, hilang presidennya. Penggantinya nggak pakai Bapak, Gus. Penggantinya Mbak. Penggantinya singkatan SBY. Sekarang JKW. Ini kalau Tuhan belum datang 30 tahun lagi, saya khawatir Anda panggil presiden dengan panggilan D loh. Hormatnya makin hilang. Tapi Elia tidak. Dia menghormati sekali. Dia tahu arti ini semua. Dan yang luar biasa, hormatnya kepada orang tuanya luar biasa. Dia mengerti sejarah. Bahwa dia bisa menapak ada di tingkat ke-8. Karena ada tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah berjasa dalam hidupnya. Dia nggak pernah lupa. Dia pamit sama orang tuanya. Tetapi yang luar biasa, kenapa Tuhan mungkin pilih orang ini? Mungkin pilih orang ini. Karena hatinya sama orang kecil itu luar biasa. Waktu dia dipromosi, dia nggak lupa nitip berkat sama bawahannya. Dikasih makan, dikasih penghidupan, dikasih sebuah hal yang enak, baru ditinggal. Banyak orang kalau dipromosi lupa sejarah dan berkata bahwa akulah asal mula dari sejarah. Sejarah dimulai dari aku. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Sejarah firman Tuhan dari abad berabad mewariskan banyak nilai-nilai bagus sampai hari ini. Kita mengalami sebuah kegerakan yang besar, penuaian berlibu-ribu laksa yang akan terjadi di masa yang luar biasa, yang dikatakan pencurahan Roh Kudus atau terakhir yang ketiga ini. Saya percaya ini semua akan terjadi karena ada warisan-warisan dari zaman Tuhan Yesus, rasul-rasul, generasi berikutnya, bapak-bapak apostolik, bapak-bapak padang gurun, bapak-bapak Yunani, Latin dari reformator yang ada, kemudian masuk ke zaman Pentekost, Protestan, Pentekost, sampai sekarang ada warisan yang kita bisa ambil. Sejarah gak dimulai dari kita. Kita penerima estafet dan Alkitab berkata, pergilah jadikan bangsa murid. Artinya apa?
kita hidup dari tongkat demi tongkat yang terus berpindah sampai Tuhan datang menjemput kita. Elisa paham ini. Di tengah kesibukannya, matanya tetap kepada Tuhan. Dia boleh bekerja, dia boleh sibuk, tapi matanya sama Tuhan. Banyak orang sibuk ya sibuk sana. Tapi Elisa tidak. Dia sibuk tapi matanya sama Tuhan terus. Satu hari peristiwa yang terjadi, dia memiliki respon yang tepat. Apa yang terjadi berikutnya? Kitab 2 Raja-Raja. Teruskan. Pada saat yang mau diangkat, Elia mau diangkat. Ayat 9, 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Setelah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, bujangnya itu, minta apa yang aku lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, dia minta berkat sulung, double portion, 2 kali ganda. Dan Elia berkata, yang kau minta itu sulit, tapi kalau kau bisa melihat aku naik, akan terjadi. Bapak Ibu, wow, Anda saya ajak ke mall, Mega Bekasi, saya ajak. Saya bilang gini, di restoran ya, saya traktir. Bapak Ibu, Pak, makan apa saja, Bu, makan apa saja. Saya bawa ke restoran Padang, ada di sini, saya nggak tahu. Makan apa saja di sini. Bapak pilih, makan, saya bayar. Saya bilang gini, oh makasih Pak, boleh nggak kalau saya makan rendangnya 2? Saya bilang gini, oh jangan Pak, mahal. Apa rasa Anda? Minta apa yang belum kepadamu. Elisa bilang 2 bagian roh. Anda tahu Elia bilang apa? Itu sulit. Itu sama dengan begini, saya bawa ke mall, belanja sepatu, pilih sepatu mana? Pilih, saya yang bayar. Anda bilang, Pak kalau yang merek ini boleh. Oh mahal, maaf jangan. Apa rasa Anda? Tapi dari situ saya bisa melihat, ternyata Elia itu menyerahkan sama Tuhan. Kalau memang kamu bakal jadi penerusku, matamu akan bisa melihat peristiwa ini. Dan waktu Elia terangkat, Elisa berkata, Avi, Avi, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Artinya apa? Mata dia bisa melihat hal spiritual. Elia tahu, ini orang memang sudah saatnya cocok jadi penerus. Karena matanya bisa melihat seperti Elia melihat. Firman Tuhan berkata, ayat 11. Kemudian ayat ke-13. Elisa memungut jubah Elia terjatuh. Tadi dikasih jubah. Ini Elia punya jubah lagi. Jubahnya jatuh lagi. Diambil lagi sama Elisa. Diambil jubahnya, dipukulkan ke sungai. Cerak, sungai Yordan terbelah. Dan dia berjalan lewat seperti berkat Musa dan Joshua. Joshua lebih pas ya di Yordan ya, dia terbuka. Saudara Tuhan, ini menarik sekali. Saya tuh ingat film-film silat zaman saya kecil kalau saya nonton. Ada murid mau ngelawan musuh karena gurunya sudah dibunuh, mau dia berguru sama guru lain, dan satu hari dia turun bukit untuk melawan musuhnya. Tapi musuhnya ini hebat, dia nggak punya pedang pusaka dan dia pusing, dia konsultasi sama guru barunya. Guru, aku ini nggak punya pedang pusaka untuk mengalahkan musuhku. Gurunya kasih penasihat begini, pedang itu nggak penting. Pedang apa saja, kayu juga boleh, bambu juga boleh, karena engkaulah pedang itu. Keren ya Bapak Ibu ya. Anda kalau pernah lihat cerita ini, artinya apa sih? Dulu Elisa menggunakan jubah itu yang digulung sebagai alat media membuat mujizat. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah periode berlalu, apa yang terjadi? Dia itulah jubahnya. Tadi dia pakai jubah sebagai media dan alat, tools. Sekarang dialah itu jubahnya. Saudara Tuhan, pengurapan adalah diri Anda dan saya. Alkitab berkata, membuat kita bisa mengerti, diajar oleh itu. Mungkin yang kurang adalah satu, kita tidak kasih perhatian kepada firman Tuhan dan kegerakan Tuhan seperti Elisa. Ya kalau itu kan urusannya pendeta Pak. No, setiap orang bertugas dalam hidup ini. Anda boleh sibuk, itu berkat hidup dalam hidupmu. Itu sebuah anugerah besar dalam hidupmu, tapi matamu harus terus melihat kepada rencana Tuhan. Elisa sudah membuktikan ini. Dia paham siapa Elia. Dia tahu siapa Elia. Dan dia melemparkan jubah, dia tahu artinya. Anda bisa bayangkan, ini orang ngomongnya dikit, udah gitu punya pemimpin kayak Elia. Anda bisa bayangkan itu.
udah ngomongnya dikit, tidak jelas, kita masih dapat visi Bapak Ibu tiap bulan, tiap tahun ada visi besar, tiap bulan ada tuntunan. Anda bisa bayangkan visi besar, kegerakan kita juga dapat. Anda bisa bayangkan Elia, hampir nggak pernah bicara, cuma ingat ya, aku sudah bikin apa, dia lempar jubah. Yang mungkin harga jubahnya juga murah Bapak Ibu. Anda lagi bekerja hari ini, saya mau tanya Bapak Ibu, saya juga bertanya pada diri saya sendiri, sambil engkau sibuk mengerjakan semua perkara di muka bumi ini, apakah mata kita masih bisa memahami signal-signal rohani, signal-signal surgawi, signal-signal spiritual kerajaan surga? Karena hari kita melihat tanda-tanda begitu banyak. Orang ketemu pandemi, teriak, "Wah, akhir zaman!" Akhir zaman sudah dimulai pada saat pencurahan Roh Kudus yang pertama. Tuhan naik, pencurahan, akhir zaman dimulai. Makanya kisah akhir zaman, Paulus dan Petrus menulis di abad pertama. Anda nggak bisa bilang akhir zaman sekarang Bapak Ibu. Kalau ini adalah akhir zaman, iya. Pandemi Pak, saya beritahu ini baru sebuah latihan. Ada rencana Tuhan tentang amanat agung yang kita harus selesaikan. Cerita Elia Elisa bicara mengenai sebuah pemuritan, sebuah tongkat estafet, hubungan nilai-nilai yang diwariskan. Elia punya nilai-nilai, punya sebuah kehidupan yang diturunkan kepada Elisa. Apa buktinya Pak? Elia tercatat saat itu sebagai nabi dengan jumlah mujizat terbesar yang pernah ada. Musa hebat Pak, Musa hebat, tapi tidak banyak mujizat yang Tuhan izinkan Musa buat. Ada mana membelah laut, ada mukul karang keluar air, kemudian ada gempa-gempa di mana terjadi kepada orang yang memberontak kepada dia. Tetapi Elia membuat 16 mujizat. Elisa berapa Pak? Kalikan 2 saja. Kalau 16 kali 2 berapa? 32. Ini masa work from home, masa PSBB terbatas. Silakan ambil catatan Anda, buka Alkitab Anda, cari jumlah itu betul apa tidak. Ada sebuah kuis tidak berhadiah. Saudara Tuhan, Elisa membuat 32 mujizat dan menjadi nabi yang besar yang ada di Israel. Kenapa? Dari kecil dia bekerja. Dari cara orang bekerja kelihatan sebetulnya imannya. Tetapi bekerja seperti apa? Yang ulet Pak, nggak pernah pulang. Saya beritahu, itu cara orang dunia bekerja. Itu saja tidak masuk kualifikasi firman Tuhan. Apalagi yang males. Tapi Alkitab berkata, waktu dia rajin, matanya tertuju hanya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Satu hari dia menerima jubah dari Elia, dan jubah itu kelak akan menjadi dirinya sendiri. Kalau Anda melihat kisah berikutnya ke depan, Elisa dipakai Tuhan luar biasa, seperti Elia dipakai Tuhan. Ini bicara sebuah konsep tongkat estafet yang beredar sebagai pesan besar penutup sebelum Tuhan mengalami kematian dan kenaikan. Pesan yang kita bawa sampai hari ini soal unity dan soal memuridkan. Saudara Tuhan, mari jangan ibadah-ibadah ini hanya berlalu, tapi jadikan sebuah PR untuk melangkah. Anda sudah rajin, ulet, tekun, puji Tuhan. Tambahkan dirimu. Kita belajar dari Elisa. Dan Elisa akhirnya menjadi nabi yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nabi yang akan jadi penasihat raja-raja besar Yehuda dan Israel. Dan kalau Anda mengerti kisah ini, biarlah Tuhan bicara sama firman Anda dan saya. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ayo maju, jangan banyak pertimbangan, karena waktu semakin singkat. Karena kita mengakhiri tahun dengan cepat, kita nggak pernah tahu ke depan ada apa. Tapi kalau ke depan ada goncangan, kita sudah latihan sepanjang tahun ini. Tahun yang berbeda, dimensi yang baru. Saya Tuhan, saya percaya. Terus ikuti ibadah-ibadah tiap minggu. Dan jangan kendor. Bekerja adalah sebuah amanah. Karena kata kerja, abodah, dalam bahasa Timur Tengahnya, abodah, itu adalah kata Allah yang sama dengan ibadah. Jadi ibadah sama kerja itu mirip. Jadi kalau Anda kerja sama ibadah, makanya Anda sering dengar dari saudara sebelah berkata, ya kerjakan ibadah Pak, sama. Makanya kalau Anda beribadah sama kerja, standarnya harus sama. Tidak bisa punya double standard.
Saya mengajak Anda kalau ada waktu membuka kembali rekaman bulan lalu waktu saya cerita mengenai Yakub membangun mesbah. Cerita itu akan membuka sedikit gambaran tentang bagaimana mesbah kita tidak boleh punya double standard. Kalau Anda menyembah dengan cara A di rumah Tuhan, kerjamu juga seperti itu. Karena kita punya ibadah dan kerja dengan cara yang sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari kehidupan Nabi yang Tuhan tunjuk, Elia dan Elisa. Kami percaya, karena kami percaya kepada Tuhan, kami kerja lebih dari orang lain. Kami kerja dengan tekun. Di tengah kondisi ini kami tidak ngomel, tapi kami bukan cuma rajin dalam bekerja, tapi kami berawas-awas dengan semua signal-signal rohani yang ada hari-hari ini. Mata kami terus tertuju kepada rencana Tuhan, dan biarlah kami boleh mengerti satu hari akan terjadi apa yang kami sudah persiapkan. Semua ini yang kami lakukan dalam amat agung ini akan menyenangkan Engkau. Waktu Engkau datang kali yang kedua, waktu Engkau berkata, hamba yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Dengan penuh rasa bangga dan ucapan syukur, kami memandang kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah dalam nama Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah umat-Mu, sejahtera, sukacita, kuasa, dan kebenaran saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Hadiri United Prayer Tower yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa setiap pukul 9 malam. Rabu setiap pukul 9 malam. ID Zoom United Prayer Tower adalah 891-8221-0422 dengan passcode UNITY. Mari ikuti Rumah Mukjizat yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom Rumah Mukjizat yaitu 858-4719-6083 dengan passcode Mukjizat. Ikuti pula doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom untuk doa puasa yaitu 811-7956-4302 dengan passcode puasa. Hadiri ibadah Light Church setiap hari Sabtu pukul 18. Link Zoom dapat dilihat di Instagram @lightchurch.mb. Mari para remaja hadiri ibadah Junior Church yang dilakukan via Zoom pada hari Minggu pukul 7 malam. Informasi lengkap dapat menghubungi Erika dan Brayo. Ikuti ibadah anak sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 via Zoom. Untuk informasi lebih lengkap, dapat menghubungi Kak Angel 0812-1265-1549. Akan segera dibuka kelas KOM 200 yang akan dimulai pada bulan Januari 2021. Biaya pendaftaran sebesar 80.000. Pendaftaran telah dibuka. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ku
Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk segala berkat dan kasih-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami berdoa agar setiap kami yang beribadah hari ini Tuhan Yesus akan mendapatkan segala sesuatu yang baik daripada Tuhan Yesus. Kami percaya kami menerima segala sesuatu yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan bagi setiap kami. Bila firman-Mu bertumbuh berbuah lebat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami terus menceritakan kebaikan Tuhan. Kami terus mencerminkan kehidupan-Mu Tuhan. Agar setiap orang bisa melihat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kau berkati segala aspek kehidupannya Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi dengan perlindungan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Niko dan keempat wakilnya. Kami juga berdoa, kami bersyukur untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang berkati mereka, Engkau sertai mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Dengan ekstra kuasa, ekstra mukjizat Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi datang kepadamu Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka dalam perlindungan yang sempurna. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan shalom, damai sejahtera bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya Engkau campur tangan dalam setiap keputusan-keputusan yang pemimpin bangsa ini ambil Tuhan. Untuk membawa bangsa Indonesia keluar daripada krisis COVID ini Tuhan. Keluar daripada krisis ekonomi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami tinggal Tuhan. Kau berkati udara, tanah, airnya Tuhan. Kau berkati perekonomiannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen di tempat ini Tuhan Mega Bekasi. Berkati tenan-tenannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelumnya kami juga ingin menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.